Baik, sekarang akan saya lanjutkan di acara yang lain untuk 30 menit ke depan. Presentasi berikutnya akan dilaksanakan oleh pembicara Pak Insinyur Setio Triyono, ahli utama HAI dan AJPE, dengan judul Transportasi Vertikal dan Evakuasi Darurat karena Kebakaran di Bangunan Rumah Sakit. Nah, ini spesialisasinya itu vertikal transportasi atau lift di bangunan rumah sakit, khususnya itu untuk low dan medium rise, karena saya di Indonesia belum lihat yang termasuk high rise untuk rumah sakit. Nah, ini kurikulum vitae dari Pak Sutio. Beliau itu juga merupakan founder dan prinsipal PT Sigmatek Tata Karsa yang berfokus pada konsultan perencanaan ME. Beliau juga sebagai ahli tim ahli anggota bangunan gedung untuk Mechanical Electrical TABG Provinsi DKI Jakarta. Beliau juga sebagai praktisi konsultan untuk perencanaan sistem ME, khususnya rumah sakit, bangunan umum, mulai dari apartemen, hotel, office, shopping mall, mixed use, infrastruktur, untuk telepon seluler, data center, MRT, maupun airport, termasuk itu Terminal 4 yang terbesar di Indonesia. Beliau yang akan merencanakan situ. Beliau cukup aktivis di Perkumpulan Teknik Rumah Sakitan Indonesia, Himpunan Ahli Elektro Indonesia. Nah, di sini beliau itu akan sharing segala sesuatu pengalaman tentang aspek perencanaan atau implementasi rumah sakit ini. Saya pandu sekilas tentang materi yang akan disampaikan oleh beliau. Itu mulai dari penerapan peraturan dan standar itu seperti apa di dalam sistem transportasi dan evakuasi secara vertikal, disampaikan oleh Pak Setio. Perencanaan transportasi vertikalnya seperti apa, perencanaan shaft kebakaran seperti apa, nanti ada smoke stop lobby dan sebagaimana, lebar shaft kebakaran seperti apa, persyaratannya di gedung umum bedanya apa sih dengan rumah sakit, rujukan penerapan peraturan dan standarnya itu seperti apa, itu harus disiapkan. Itu nanti silahkan bertanya ke Pak Setio karena ini suatu hal yang khusus dan memang harus metani atau cari satu persatu dalam aturan. Terus rancangan tangga kebakarannya seperti apa, lebarnya berapa, harus masuk apa, itu kriterianya, perhitungannya seperti apa. Terus kompartemenisasinya di rawat inap khususnya contohnya seperti apa. Itu harus diterapkan, yang ujungnya situasi emergensi di rumah sakit, mulai dari evakuasi horizontal dan vertikalnya itu seperti apa, ini yang akan disampaikan oleh Pak Triyono. Saya persilakan waktunya Bapak dari pukul 15 sampai 15.45. Itu demikian pengantar dari saya. Saya persilahkan untuk langsung ditangani oleh Pak Setio Triyono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Aryono atas kesempatannya. Saya ingin share screen. Sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, salam sejahtera semua. Pertama, terima kasih kepada Presiden PTPI, Prof. Eko Supriyanto. Yang saya hormati Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI, Pak Satriadi Gunawan atau wakilnya. Kemudian pembicara yang lain, Profesor Fatma Lestari dari FKM UI, kemudian Pak Bambang Tutuko, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, pengurus dan peserta webinar pada siang atau sore hari ini. Kali ini saya atau kami ingin menyampaikan materi berjudul transportasi vertikal, dan ini saya tulis kecil memang karena ini sangkut pautnya, dan evakuasi darurat hanya karena kebakaran, bukan karena hal lain. Misalnya gempa bumi, atau banjir, atau ancaman bom, bukan. Di bangunan gedung. Jadi ini bangunan gedung, rumah sakit. Profil saya kira sudah. Nah, ini saya sampaikan bahwa yang kami ingin sampaikan adalah
vertikal itu bukan di bangunan tinggi. Yang sebelah kanan itu bangunan tinggi, itu ada mulai tall building setelah dalam ASRE RP 1673 itu tall itu lebih dari 200 meter, super tall, megatall itu tidak kami singgung. Yang kami singgung adalah bagian kiri yang umumnya low sampai medium, 4 lantai, 8 lantai, 12 lantai, sekitar itu. Ya ada yang juga yang kira-kira 16 lantai. Jadi untuk ke sana ini adalah salah satu rumah sakit di Jepang nih, yang 8 lantai ini. Bagus sekali. Berikutnya, vertical transportation, khususnya lift itu apa sih? Maksud dan tujuannya adalah untuk mengoperasikan rumah sakit, transportasinya agar yang efisien, cepat, nyaman, aman, handal untuk pergerakan pasien, staf, pengunjung atau besuk, peralatan medik, dan peralatan lainnya. Apakah itu kitchen, laundry. Kemudian vertical transportation itu juga untuk keperluan fasilitas pemadam kebakaran dan evakuasi. Dan tentunya semua lift tadi itu akan diatur oleh peraturan setempat agar pemakaiannya itu aman, karena ini rumah sakit. Itu adalah maksud dan tujuan dari vertical transportation khususnya lift. Berikutnya, apa saja sih tipe dari vertical transportation di suatu bangunan gedung rumah sakit? Yaitu ini ada 10, bed lift atau bed pasien, khusus pasien, passenger lift, khusus pasien, khusus lift penumpang sehat, kemudian fire lift atau lift kebakaran, kemudian service atau goods lift, lift barang, yang kelima dumbwaiter, yang keenam pneumatic tube, yang ketujuh eskalator, yang 8 bariatric lift, yang ke-9 automated guided vehicle lift, dan berikutnya fire lift, fire stair atau tangga kebakaran. Sebelumnya, tadi yang saya sampaikan bahwa kenapa saya menyinggung tentang evakuasi karena kebakaran, karena ini saya tekankan bahwa ini adalah bangunan gedung, bukan bangunan jembatan atau bangunan terowongan, tapi bangunan gedung, dalam hal ini rumah sakit. Artinya bangunan gedung itu akan tunduk kepada Undang-Undang Bangunan Gedung nomor 28 tahun 2002 yang mempunyai syarat yaitu tata bangunan dan keandalan bangunan. Dalam keandalan itu ada unsur-unsur keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Unsur keselamatan itu ada kekuatan struktur, proteksi kebakaran tadi sudah dibahas, kemudian ada proteksi terhadap bangunan, terhadap petir dan sengatan listrik. Nah, di dalam proteksi kebakaran itu ada terkandung sarana evakuasi. Makanya kami tekankan hanya pada kebakaran. Sekarang mengenai bed lift, definisinya adalah ya bed lift itu adalah lift atau lift bed atau bed lift adalah lift yang dipakai nih untuk mengangkut pasien dengan bed atau stretcher, kemudian staff itu maksudnya nurse, dan peralatan lainnya yang diperlukan, apakah itu infus dan lain-lain. Lift passenger saya kira sudah umum, lift penumpang. Lift kebakaran adalah lift yang dipergunakan dalam keadaan kebakaran oleh petugas pemadam kebakaran atau orang yang terlatih yang ditunjuk untuk itu dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Dari mulai power supply-nya, kabelnya, pintunya, kemudian kecepatan, dimensi itu nanti ada persyaratan-persyaratan lift kebakaran. Lift barang itu umum, yang penting kapasitas dan dimensinya cukup. Kemudian dumbwaiter adalah lift kecil yang untuk mengangkut barang-barang yang ringan dan berdimensi kecil. Pneumatic tube adalah transportasi barang dengan ukuran kecil, misalnya obat, urin, darah, dan lain-lain yang diangkut dengan menggunakan pipa atau tube yang dikenakan dengan kompresor. Eskalator, saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua,
mungkin ada yang baru nih, istilah baru yaitu lift bariatrik atau bariatric lift adalah alat untuk mengangkut atau mengangkat pasien dalam jarak-jarak dekat. Artinya misalnya dia hanya di ward, di dalam ward saja, atau dari ward ke tempat yang dekat-dekat saja, mengingat pasien itu, maaf katakanlah beratnya besar sekali, ukuran dan berat dan besar, sehingga kalau diangkat oleh nurse itu akan kerepotan, apalagi kalau dia punya luka, itu akan mengganggu. Itu lift bariatrik. Kemudian AGV lift adalah alat bantu untuk memindahkan barang berat dari satu tempat ke tempat lain. Ini dengan mobil robot, ini misalnya untuk laundry, makanan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah tangga kebakaran. Nanti kami bahas di tangga kebakaran yang bedanya antara di gedung biasa dan rumah sakit. Ini ada beberapa peraturan, standar, dan pedoman. Dari saya cari di manapun itu memang tidak banyak yang mengatur tentang lift ini dan tangga juga. Ini ada saya sebut aja 10, justru itu malah yang nomor 1 sampai 5, 6 itu malah lebih jelas. Nomor 1 ada pedoman dari Australia tahun 2020, itu bagus. Nomor 2, 3 dari UK tentang lift dan fire code. Nomor 4 itu ada guidance. Nomor 5 itu dari Chartered Engineer British. Nomor 6 itu pedoman atau referensi yang bagus, dan yang 7 itu peraturan lokal. Dalam peraturan kesehatan Permenkes 24 itu tangga itu hanya dibahas sangat kecil dan sayangnya tidak ditulis berapa jumlah tangga. Saya sudah buka semua, tidak ada yang mengatakan jumlahnya berapa. Kemudian lift juga tidak banyak disinggung, hampir tidak ada. Peraturan Permenkes nomor 26 isinya bangunan umum. Peraturan tenaga kerja ini juga isinya bertentangan dengan yang lain, khususnya untuk lift kebakaran. SNI ini hanya mengatur lift pasien saja, tidak banyak yang diatur. Ini yang paling pokok ada 10, yang lainnya nanti juga ada. Ada pedoman Permenkes juga banyak, misalnya sarana keselamatan kebakaran jiwa, kemudian sistem penanggulangan kebakaran rumah sakit tahun 2012, itu juga tidak banyak menyinggung. Berikutnya, saya ingin menyampaikan tentang lift bed dan lift passenger. Idealnya, rumah sakit itu menyediakan lift bed yang tidak merangkap sebagai lift penumpang, karena supaya jelas peruntukannya, mana yang bed, mana yang penumpang. Fungsinya jelas. Kedua, memisahkan flow atau pergerakan antara pasien dan staf, dan pembesuk, terutama pembesuk. Yang ketiga, tidak mengganggu trafik pasien. Ketika pasien dari IGD, UGD, emergency, ingin diangkut, dibawa ke OK di lantai atasnya, beberapa lantai itu. Nah, kalau dia menggunakan lift bed yang merangkap lift penumpang, akan terganggu, tidak bisa cepat karena masih menunggu trafik penumpang umum yang lain. Kemudian tidak mengganggu privasi pasien dan keluarganya. Kalau seorang pasien dan keluarganya sedang menunggu lift, tapi bercampur dengan pembesuk maupun yang lain-lain, itu tidak nyaman. Kemudian kalau dipisah akan lebih bersih, sehat, dan mengurangi kemungkinan penularan dari ke penumpang umum atau pembesuk. Dan yang keenam, ini sudah banyak, bukan banyak, artinya ini sering terjadi, lift bed di kita ini kan berukuran keretanya 1,5 lebar width dan 2,5 depth atau dalam, tapi kapasitasnya hanya 1.000 kilo.
dengan JIS standar. Nah, sehingga ketika orang kalau dicampur, orang biasa, penumpang umum, pembesuk, naik, ternyata masih kosong nih. Teman-temannya, ayo masuk. Nah, ternyata itu sudah mendekati 1.000 kilo. Nah, kalau sensornya tidak baik, maka itu bisa berisiko. Atau kalau paling tidak minim alarm, sehingga itu mengganggu traffic. Makanya idealnya itu lift bed dan lift penumpang umum itu dipisah. Nah, contohnya begini, lift bed itu menurut Permenkes itu 1,5 kali 23. Tapi kalau 23 itu structure-nya akan lama, tidak cepat masuknya, apalagi kalau beserta nurse dan infus. Maka umumnya dibuat 2,5. Saya atau kami menganjurkan buatlah 1,6. Kenapa? Nanti ada di belakang. Kemudian menurut SNI itu kecepatannya hanya 105. Nah, makanya kalau itu katakanlah 30 lantai, 105 pasti terlalu lambat. Makanya rumah sakit itu tidak direkomendasikan yang berlantai tinggi. Kemudian saya juga sudah mencari bagaimana menghitung performance dari lift bed waktu tunggunya itu tidak ketemu. Sampai hari ini tidak ketemu. Yang ketemu hanya rule of thumb, jumlah bed itu berapa sih lift bed? Nah, itu ada tuh. Sekian ratus bed, sekian unit lift, dan seterusnya. Kalau lift penumpang, itu ukurannya bebas. Bebas, yang penting itu mengikuti Permenaker nomor 6. Sehingga disabilitas itu bisa masuk, yaitu dengan membuat pintu minimum 1.000 mili. Kemudian ini kita bisa hitung berapa sih waktu tunggu penumpang pembesuk ketika jam besuk itu masuk, itu berdasarkan dari preferensi yang saya dapatkan dari Strakos tadi adalah 3-5 orang pembesuk per bed. Jadi kalau kita punya 200 bed, itu penumpang pembesuk itu sekitar 600 sampai 1.000. Kita ambil yang mana? Mau ambil 800, monggo. Itu yang dipakai untuk menghitung lift traffic calculation. Supaya menurut kereta SNI, kriterianya adalah waktu tunggunya itu 40 sampai 60 detik dan handling kapasitasnya adalah dalam 5 menit itu 10% dari populasi yang mau naik lift. Nah, ini kuncinya adalah 3-5 orang pembesuk per bed. Itu kuncinya di sana. Berikutnya adalah tadi mengenai lift fire dan lift bed. Kalau kita memasang hanya sendiri-sendiri, artinya itu lift fire ya, lift bed ya. Nah, makanya saya menawarkan lift fire itu menurut Pergub DKI yang Pak Satria disampaikan tadi 200, itu adalah 16 kali 23, merah sama hitam itu. Kemudian sampai dengan lantai 1, dari lantai tertinggi maksimum 60 detik harus mencapai. Bukaan pintunya menurut Pergub 200 adalah 1.300. Kalau lift bed itu umumnya 1,5 kali 2,5 tadi. Kecepatan itu. Kemudian bukaannya 1,2. Nah, speknya 1,3. Nah, supaya dua-duanya itu bisa berfungsi, artinya sebagai lift fire juga memenuhi peraturan, lift bed juga memenuhi fungsi, maka dicarilah saya kombinasikan menjadi yang merah dan merah. 1,6 lebar dan 2,5 dalam. Itu akan memenuhi permintaan atau persyaratan Pergub, terutama di DKI, dan lift bed. Sehingga itu akan optimum dua-duanya fungsinya bisa dipenuhi oleh kedua lift. Tidak ada yang terbuang, ibaratnya begitu. Nah, ini mengenai tangga. Saya menemukan referensi, nah, di Permenkes 24 itu tangga itu hanya ABC, tidak bicara berapa jumlah. Di Permen PU ada minimum 2.
tapi berdasarkan floor plate area. Nah, kalau di rumah sakit ini ada 1 sampai 100 minimum 2. 101 sampai 203 dan seterusnya. Ini jumlah tangga. Ini oleh Bapak dan Ibu, monggo ini kalau ini diaplikasikan tidak banyak biayanya, murah nih. Ini adalah jumlah tangga kebakaran berdasarkan jumlah bed di rumah sakit. Ini adalah ukuran, berapa sih ukurannya? Ukuran ini akan lebih besar dibandingkan gedung umum. Kira-kira setiap itu kira-kira 50 cm kiri dan kanan, katakanlah 1 meter. Bordesnya lebih lebar 1,5 atau lebih lebar setengah meter. Jadi yang sebelah kanan itu katakanlah 3,2, 3,5 masih oke lah dibanding gedung umum. Jadi kalau Bapak Ibu atau perencana arsitek atau pemilik mau menyediakan tangga seperti ini, saya kira tidak banyak biaya yang terpengaruh, yang lebihnya tidak banyak. Ini adalah ukuran tangga kebakaran di rumah sakit. Ini gedung umum nih. Apa sih firefighting shaft? Nah, terdiri atas tangga kebakaran, lift kebakaran, dan lobi kebakaran. Ini gedung umum nih. Jumlahnya, floor plate-nya kalau kurang dari 900 perlu 1, kalau 9 sampai 2000 2 dan seterusnya. Ini dari Permen PU nomor 26 tahun 2008. Ini ternyata mengambil dari British standar, persis sekali. Hanya diterjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, gambarnya persis sekali. Sumbernya dari sana. Ini adalah firefighting shaft. Nah, ini bagaimana kalau kita membuat firefighting shaft di rumah sakit? Yang kiri itu gedung umum, yang kanan rumah sakit. Lift tadi, lift bed tadi yang berukuran sebagai lift kebakaran, siapkanlah depannya itu lobi yang agak luasan, dekatkanlah tangga itu. Jadi ada gambar plus itu, kombinasi itu akan bisa memenuhi permintaan Permen PU. Jadi karena kita bangunan gedung yang diatur oleh undang-undang, kita akan bisa memenuhi dengan sedikit pelebaran. Ini adalah monggo dipertimbangkan. Berikutnya, ini kalau Bapak dan Ibu kadang memasang dual entry, nah itu hati-hati. Kalau di Jakarta ini tidak selalu boleh oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran karena main lobby-nya itu harus tertutup, yang ada bintang hijau itu harus disediakan dengan fire door. Selama itu ada, mereka boleh. Tapi kalau tidak ada, mereka tidak merekomendasikan. Jadi mohon hati-hati. Mohon maaf Pak Setio, mau mengingatkan waktunya 10 menit lagi ya Pak Setio. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak. Nah, kemudian ini sekarang tentang yang emergensi, evakuasi. Ada 2 aliran, 2 mazhab, horizontal, vertikal, atau dua-duanya. Ya. Nanti juga oleh Prof. Fatma akan disampaikan bahwa kalau di rumah sakit itu adalah lateral evacuation atau horizontal. Misalnya di lantai 8, sebelah kiri ada kebakaran, asap, kita geser ke sebelah kanan. Kalau keadaan sudah tidak tertangani, baru vertikal. Vertikal pun itu tidak selalu ke ground, tapi ke lantai yang aman. Itu ada tulisannya tuh, by fire to a safe floor. Yang lateral, the same floor. Jadi teorinya dua-duanya, horizontal dulu, harapannya dalam waktu 2 jam bisa tahan dan bisa tertangani, baru vertikal. Ini konsep dari emergency evakuasi karena fire. Ini adalah contoh. Kebetulan ya ini tapi bukan ini kami sering berpartner dengan Shimizu di Jepang. Ini ada 20-an lantai. Kalau sebelah kiri itu ada asap, pasien itu dibawa ke kanan. Yang
sebelah kiri itu ada di exhaust, tadi Pak Bambang juga sampaikan, di ekstrak ada smoke, ada fire door, kemudian sebelah kanan itu diberi suplai supaya positif, agar smoke-nya tidak jalan ke kanan, dan orang-orang yang berlindung di situ itu bisa bernapas dengan baik. Ini adalah konsep horizontal, baru nanti paling kanan adalah lift kalau sudah tidak tertangani. Ini adalah konsep evakuasi karena kebakaran. Ini saya kira yang sama yang tadi. Kemudian ini lift kebakaran itu harus sampai basement atau tidak, ini tergantung dalamnya basement atau tingginya bangunan. Lift kebakaran itu menurut peraturan gubernur paling besar, menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja kecil, menurut SNI kecil, jadi bingung. Kalau kami di Jakarta tidak ada pilihan lain, ya harus ikut Pergub 200. Kalau teman-teman di luar Jakarta jadi bingung. Ikut Permen yang mana, ikut SNI yang mana, bingung jadinya. Inilah kondisi yang ada di kita. Berikutnya ini saya kira firefighting lobby itu apa, smoke stop lobby itu ada divisinya ada. Saya kira ini perjalanan di Jakarta. Ini yang kiri itu PU, yang kanan LFVA, life safety, persis sama sekali. Sama, tinggal diterjemahkan saja. Kemudian saya ingin menyampaikan apa sih AGV Lift itu. Ini ada slide, ada video sedikit, mungkin bisa dilihat. Suaranya pas itu? Suaranya enggak? Ya. Itu adalah tadi, ini sekarang apa sih bariatrik tadi? Adalah untuk mengangkut pasien, nah ini. Ya. Saya kira cukup. Sekarang ini tentang di tangga kebakaran kalau ada evakuasi. Nah, saya kira nanti gambar ini kemudian penempatan cup, saya kira sudah banyak yang tahu. Eskalator begitu juga. Kemudian dumbwaiter, ini ada ngangkut makanan, bisa dari kitchen, kemudian dari poli, dari CSSD ke sterile stock, dan lain-lain. Ini adalah dumbwaiter. Itu yang terakhir, saya kira ini cukup. Demikian, saya kira
Sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau nanti ada pertanyaan, kita bahas bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya. Terima kasih luar biasa Pak Setio. Ini sampai detik terakhir ini pertanyaan sudah hampir 50 Pak. Bingung saya nanti memilah-milah. Ini mungkin saya pilih beberapa terus. Baik, dengan apa yang disebutkan oleh Pak Setio tadi, itu merupakan sarana evakuasi dengan transportasi vertikal, tapi regulasi dan contoh tadi sudah dianukan oleh Bapak Satriadi sebagai keynote speaker dari Kepala Dinas Kebakaran DKI. Namun sisi akademiknya seperti apa, ini salah satu lagi saya sampaikan dari Prof. Fatma. Ini beliau akan menyampaikan, saya izin screen share dulu. Saya yang izin